Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Tuhan memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat Islam, ihsan serta sehat walafiat yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul menuntut ilmu di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Insyaallah materinya adalah ilmu tajwid. Ya. Baik, sebelum ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu ilmu tajwid. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah membaca Al-Quran yang baik dan makhrajnya serta agar membaca Al-Quran itu tidak asal-asalan, enggak melewatkan panjang pendeknya, enggak melewatkan makhrajnya, pembacaan huruf juga harus jelas. Jadi membaca Al-Quran itu enggak asal baca aja, tapi ada tata caranya, ada hukumnya, ada kaidah-kaidahnya juga itu ya. Ada ini adalah hukum dasar pertama dalam ilmu tajwid, yaitu hukum nun mati atau tanwin ya. Boleh dicatat barangkali biar ingat ya. Hukum nun mati atau tanwin. Dalam hukum nun mati atau tanwin ini ada 4 macam. Ada yang tahu apa aja? Ikhfa. Ada lagi? Ikhfa, izhar, idgham, sama satu lagi? Iqlab. Nah, baik. Yang pertama izhar. Izhar itu artinya jelas ya. Izhar artinya jelas. Pengertiannya izhar adalah apabila, boleh catat ya, yang mau catat silahkan catat. Apabila mau diingat lebih bagus, izhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar maka dibacanya jelas. Tanwin tahu kan tanwin? Tahu. Huruf-hurufnya apa aja? Hamzah, Ainhan, Mim, Ho. Oke, berarti ada 6 ya.
Jadi hamzah ini bisa dikatakan adalah bisa disebut juga alif ya. Alif hamzah sama aja. Nah, kan diulang lagi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar maka dibacanya jelas. Contohnya an'amta. Dari an'amta itu nun mati bertemu dengan huruf ain. Contohnya an'amta. Nah, nun mati bertemu ain ya. Contoh lain dibaca yanhauna. Bedain ya. Bedain antara ha dan ha. Ya. Itulah kenapa hukumnya dibaca jelas. Antara a dan a, go dan kho. Ya, berbeda. Bacanya berbeda. Untuk izhar sudah mengerti? Sudah. Sebelum lanjut, ada yang mau nanya enggak? Tidak ada? Oke, baik. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu idgham ya. Idgham hurufnya ada 6 juga. Pengertian idgham. Baik, idgham adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham maka dibacanya samar. Ya. Maaf, bukan samar ya. Kalau samar itu ikhfa. Samar itu ikhfa. Tapi dimasukkan. Ngerti enggak maksudnya? Maksudnya dimasukkan, ya. Baik. Tadi apa? Arti idgham. Nah, gitu ya. Berarti idgham adalah meleburkan atau memasukkan. Ya. Jadi maksudnya ketika ada nun mati atau tanwin dari huruf sebelumnya, sebelum tanwin atau nun mati itu langsung dimasukkan ke huruf idghamnya. Ya. Apa maksudnya?
Nah, idgham ini dalam hukum nun mati atau tanwin, idgham ini terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bilaguna. Huruf idgham biguna ada 4. Apa aja? Ya, nun, mim, waw. Ya, mim, nun, Waw. waw. Terus ada idgham Bilaguna. hurufnya Adalah la, ro. Contohnya contoh idgham biguna. Dibaca. Nah, jadi nun matinya ini bisa dianggap tidak ada, atau bisa dianggap si ya-nya ini punya sidah atau tasdid ya. Jadi langsung dimasukkan ke huruf berikutnya. Maksudnya dari memasukkan atau meleburkan itu ya. Jadi wa may yaf'al, harusnya kan kalau ikhfa si nun matinya ini masih dibaca ya, masih dibaca, bukan dengung, bukan juga nun, jadi sama ya. Contoh idgham bilaguna. Dibaca mata allakum, sama juga, cuman
Untuk idgham bila gunah itu memasukkan atau meleburkan mati dan tanwin tanpa disertai dengung. Tanpa dengung ya katanya. Tapi kalau biguna itu memasukkan atau meleburkan mati atau tanwin disertai dengan dengung. Namun dalam idgham ini ada pengecualian. Ini kan dalam dua kata ya. Hukum idgham biguna dan bila gunah ini terjadi dalam dua kata atau dalam kata terpisah. Namun ada pengecualian jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maksudnya si dalam artian ini hukumnya dalam satu kata, dalam satu kalimat, maka dibaca jelas, ya, begitu. Sebelum dilanjut, ada yang menanyakan? Takutnya ada yang kurang paham, kurang mengerti. Paham. Harus diam. Tidak. Baik, paham ya? Kemudian dilanjut ke ikhfa. Ikhfa artinya sama. Pengertian ikhfa berarti apabila sering disebut juga ikhlas tinggi. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka dibaca samar. Ya. Hurufnya apa aja? Ta, sa, ja, ja, ga, sa, sya, so, do, do, fa, ho, ha. Idgham dan iqlab. Berarti ada 16 ya hurufnya ya. Mim, ke? Bukan mim mah eta. Iqlab. Iqlab apa? Kalau udah pada tahu berarti langsung ke contoh aja. Langsung ke contoh ya. Nah, dibaca. Ini nama Nah, kadang-kadang ini yang
yang paling susah dibaca. Ada yang membaca al-munzilina. Kalau nggak bisa juga ada al-munzilina. Itu semua salah ya. Nunnya nggak dibaca jelas. Si nunnya itu nggak dibaca jelas. Nggak juga dengung. Tapi al-munzilina. Samar itu berarti hampir masuk ke dengung. Tapi bukan dengung. Masih kelihatan nunnya. Bisa ya? Kalau ada ketemu nun mati, kalau ada nun mati ketemu huruf ikhfa itu jadi harus lebih jelas lagi. Jangan sampai salah. Jangan sampai dibacanya malah dengung. Jangan juga dibacanya malah jelas nunnya. Ya. Paham ya? Ini contoh cuma salah satu, tapi huruf ikhfa itu ada 15. Kemudian yang terakhir, ada iklan. Iklan artinya ada yang tahu artinya iklan? Mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati. Ya. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kadar panjangnya 2 harokat. Hurufnya cuma satu ya. Hurufnya cuma satu. Contohnya yang biasa kita pakai atau yang biasa kita dengar adalah apa? Nah, jadi hukumnya itu, cara bacanya itu si nunnya ini, si nun matinya kalau ketemu ba tidak dibaca min bakti, tapi min bakti. Ya, huruf nunnya berubah jadi seperti suara mim mati. Baik, untuk hukum nun mati dan tanwin sudah dibahas semuanya, sudah selesai. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau menambah gitu? Tidak, nambah. Ya baik, mungkin ditambahkan sedikit aja ya. Tambahkan untuk gambaran keseluruhannya. Ini kan baru hukum nun mati atau tanwin. Setelah ini ada yang namanya hukum mim mati. Namanya sama. Ada izhar juga, ada izgham juga, ada ikhfa juga. Ya. Cuman nanti untuk izgham ini
sebenarnya bukan idgham mimi namanya, idgham mutamatsilain. Ya, jadi ada karena ada huruf lain bertemu dengan huruf lain juga. Enggak selamanya itu mim. Ada nun bertemu nun, ada ain bertemu ain. Nah, lalu hukum yang paling banyak itu ada di idgham. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutajanisain, mutaqaribain, ya banyak. Lalu setelah itu ada hukum lam tafhim dan lam tarkib. Ro tafhim, ro tarkib. Dan juga nanti setelah itu ada hukum-hukum waqaf. Ya. Ada hukum mad juga banyak ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak yang harus dipelajari sebelum membaca sebenarnya. Membaca itu tidak hanya sekedar bisa, tapi juga harus benar agar ganjarannya lebih digandakan, lebih jelas juga. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.